Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila, NIM B2406278 dari kelas C, kelompok 4. Adapun judul dari PowerPoint yang saya bawakan ini, kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Di sini kita akan membahas 3 pokok penting dalam kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, pengertian SDGs. Kedua, pengertian teori sosial kehamilan, persalinan, nifas, medikalisasi, dan pilihan pelayanan. Yang ketiga, pengertian konsep informed consent choice. Yang pertama, SDGs meliputi Sustainable Development Goals. SDGs adalah kelanjutan dari Global Goals, Millennium Development Goals, MDGs yang berakhir tahun 2015 menurut Kemenkes Republik Indonesia dalam program SDGs bahwa target sistem kesehatan nasional yaitu pada goals ketiga menerangkan bahwa pada 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70/100 kelahiran hidup, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12/1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25/1000 kelahiran hidup. Bagian B, teori sosial meliputi teori sosial kehamilan, yang kedua teori sosial medikalisasi, yang ketiga teori sosial persalinan dan nifas, yang keempat teori sosial pelayanan. Yang pertama, teori sosial kehamilan. Kehamilan adalah periode di mana seorang perempuan membawa janin di dalam rahimnya. Dalam teori sosial, kehamilan dapat dipandang sebagai proses sosial karena pengalaman ini melibatkan interaksi antara individu dan masyarakat. Beberapa hal penting terkait teori sosial. Yang pertama, peran keluarga, budaya, sosial ekonomi. Yang kedua, teori sosial persalinan dan nifas. Persalinan adalah proses kelahiran bayi yang melibatkan interaksi antara ibu, bayi, dan tenaga medis. Nifas adalah periode pasca persalinan di mana ibu memulihkan diri dan beradaptasi dengan kehadiran bayi baru. Teori sosial dalam persalinan dan nifas. Beberapa teori sosial yang relevan dengan persalinan dan nifas. Yang pertama, teori sistem sosial, teori stres dan coping. Yang ketiga, teori interaksi simbolik. Yang ketiga, teori sosial medikalisasi. Medikalisasi adalah proses di mana masalah kesehatan dipandang sebagai masalah medis dan diatasi dengan cara medis. Medikalisasi mengacu pada proses di mana masalah kesehatan yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang normal atau alami menjadi semakin terfokus pada intervensi medis. Yang keempat, teori sosial pelayanan. Pilihan pelayanan kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan nifas dapat dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa wanita mungkin memilih untuk menerima perawatan medis konvensional, sementara yang lain mungkin memilih untuk mencari pelayanan alternatif seperti akupresur atau terapi herbal. C. Informed choice. Informed choice yaitu membuat pilihan setelah mendapat penjelasan dalam pelayanan kebidanan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Peran bidan dalam informed choice tidak hanya membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan, tetapi juga menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Sebagai seorang bidan dalam memberikan informed choice kepada klien harus, yang pertama, memperlakukan klien dengan baik. Yang kedua, berinteraksi dengan nyaman. Yang ketiga, memberikan informasi objektif, mudah dimengerti, dan diingat serta tidak berlebihan.
Yang keempat, membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya. Yang kelima, mendorong wanita memilih asuhannya. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.